Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul ma'nan, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyu akhiruz zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun asatizat, para ustad, para kiai, wabil khusus DKM dan jajaran DKM Masjid Jami Al-Fajar, hadirin hadirat shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah menjalankan ibadah wajib puasa di bulan Ramadan. Sudah sampai pada 25 hari masuk ke 26. Malam ini tepatnya malam ke-26. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan ibadah puasa kita dengan sebaik mungkin, dengan predikat sebagai hamba yang muttaqin, hamba yang lulus, hamba yang beruntung, yaitu mereka yang mendapatkan kemenangan karena telah bisa mengalahkan atau mengendalikan hawa nafsunya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kajian malam i'tikaf hari ini saya sengaja ngambil materi tentang bab zuhud dan wara'. Saya rasa materi ini sangat penting bagi orang yang mencari. Ini pengajian berat ini. Zuhud wara' itu bab akhir sebenarnya. Dan hanya bisa dipahami sama orang yang betul-betul mengharapkan, mencari, menggali. Hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang aktif, bukan yang pasif. Karena zuhud wara' itu biasanya jarang dibahas, jarang dikaji. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah. Zuhud artinya lebih mementingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Sementara wara' artinya menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Bahkan jangankan yang haram, yang syubhat pun dihindari. Maka sebenarnya ini pengajian berat ini. Karena kita biasanya yang syubhat mah dimaklumin, tapi kalau kita ngaji gini syubhat ditinggalkan.
tidak lagi dimakan, tidak lagi dikerjakan. Perkara yang sia-sia ditinggalkan karena kita sudah ingin zuhud, meninggalkan perkara yang mubah, meninggalkan perkara yang boleh tapi kurang manfaat, tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat, itu namanya zuhud. Sementara waro itu bahasa atau definisi lain tentang waro itu artinya meninggalkan perkara yang syubhat. Syubhat itu remang-remang, Pak. Belum jelas, halal seperti haram, haram seperti halal. Nanti kita akan bahas seperti apa zuhud dan waro itu. Yang pertama saya ingin menyampaikan satu hadis di kitab Bulughul Maram. Hadis ini riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, diceritakan oleh sahabat Nu'man bin Bashir bahwasanya beliau menceritakan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Nu'man bin Bashir, sami'tu, aku mendengarkan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, Rasul bersabda, wa ahwan Nu'manu bi isba'aihi ila udhunaihi. Ketika Nu'man bin Bashir menceritakan hadis Nabi ini, beliau memasukkan ujung jari telunjuknya ke telinganya. Ini maknanya apa? Artinya ini hadis yang sangat penting dan beliau memastikan bahwa ini betul-betul aku mendengar Nabi menyampaikan. Jadi kalau bahasa anak gaul mah swear gitu. Benar-benar ini. Bahwa Rasul mengatakan, apa kontennya? Kata Nabi, innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu danta. Yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan juga yang haram juga jelas. Yang haram juga danta. Wa bainahuma mustabihatun. Dan di antara keduanya, antara halal dan haram, kanan dan kiri, boleh dan tidak boleh, bagus dan tidak bagus itu, di antara keduanya itu ada perkara mustabihatun, syubhat. Syubhat itu remang-remang. Ada perkara yang remang-remang, tidak halal, tidak haram, sepertinya halal tapi juga sepertinya haram, ya remang-remang lah begitu. Lanjut kata beliau, kata Rasulullah, la ya'lamuhunna katsirum minan nasi. Perkara remang-remang itu, perkara syubhat itu banyak orang tidak tahu. La ya'lamuhunna, tidak diketahui. Katsirun, kebanyakan, minan nas, daripada manusia. Iya, kalau perkara halal haram banyak yang tahu, bahkan jangankan kita yang ngaji, yang enggak ngaji juga tahu. Nyolong haram, curi haram, mabok haram, apalagi yang ngaji. Tapi kalau perkara syubhat, jangankan yang enggak ngaji, yang ngaji juga enggak tahu. Makanya saya bilang, kalau kita tanya apa contoh perkara syubhat, mungkin banyak yang nggak bisa jawab. Yakin saya, karena ini jarang dikaji. Ini pengajian penting nih. Maka sengaja saya bawa materi ini bagi orang yang mencari. Karena nyama itikaf itu sulit, Pak, berat. Banyakan pada tawaf jalanan di mall. Namanya anak tadi saya dari Pondok Ungu PUP kemari nih. Ya Allah, ramenya minta ampun, sampai puyeng pala lihat pala orang itu. Ini dampak nggak boleh mudik begini nih. Jadi ngejubel, tetap gaya kerumun-kerumun keeneh. Mendingan dipulangin aja, sepi. Bener. Iya, mendingan dipulangin aja, pulangin, pusing.
Biasanya wayah gini udah sepi, Pak. Aduh, dari PUP kemari. Ya, perkara syubhat itu banyak manusia yang kagak tahu. Apa contohnya? Maka di sini dijabarkan apa sih syubhat itu? Contohnya seperti apa? Lanjut kata Rasulullah, "Famanittaqash syubhati." Famanittaqa, barang siapa yang menjauhi asyubhati, perkara remang-remang, perkara syubhat, faqadistabra'a li dinihi, maka sungguh dia telah membersihkan agamanya, wa irdihi, dan dia juga menjaga kehormatannya. Orang yang menjauhi perkara syubhat atau remang-remang. Sebaliknya, waman waqa'a fi syubhati, barang siapa yang terjerumus, terjerembab, apanya? Terjerumus tuh, kecemplung. Barang siapa yang kecemplung ke dalam perkara syubhat atau remang-remang, waqa'a fil harami, maka sungguh dia telah terjerembab, telah terjerumus ke dalam perkara haram. Itu, Pak. Walaupun perkara syubhat itu remang-remang, ya lebih dominan ke haram sebenarnya, karena endingnya dia ke perkara haram. Lalu Rasulullah memberikan contoh apa itu perkara syubhat. Contoh syubhat itu kata Nabi, karra'i, seperti penggembala, tukang angon, kebo, kambing, sapi gitu. Karra'i, seperti penggembala, yar'a haulal hima, yang menggembala di daerah sekitar perbatasan. Haulul hima, maksudnya gini, kita punya kambing, kita punya kebun. Kambing kita ini kita piara di kebun kita, bukan kebun orang. Kambing ini kita umbar di tanah kita, di kebun kita, di rumput kita. Cuma kambing itu atau sapi yang punya kita dan di tanah kita, di kebun kita itu memakan tumbuh-tumbuhan, dedaunan, pepohonan yang tumbuh di daerah pembatas tanah kita. Paham gak, Pak? Ini contoh syubhat ini. Di rumit syubhat itu. Jadi kita punya kambing, kita angon di kebun kita. Kambing atau sapi kita ini memakan rerumputan atau pepohonan atau dedaunan yang ada di tanah perbatasan antara tanah kita sama tanah orang lain. Gitu contohnya syubhat. Yushiku ayyaqa fiha, sampai itu kambing yang kita piara di tanah kita itu terjerumus ke dalam daerah perbatasan. Nah, itu udah syubhat, remang-remang. Alasan ilmiahnya begini. Saya nanti akan kiaskan, akan kasih contoh yang lain sebenarnya. Ini kita ikutin hadis dulu nih. Kambing punya kita, kebun punya kita. Kambing yang kita piara makan dedaunan atau apa tadi? Pepohonan atau rerumputan di daerah perbatasan. Nih sini nih. Ini kambing kita nggak makan rumput tetangga, nggak makan daun tetangga atau tumbuhannya tetangga, makan di perbatasan. Ya, kalau di kampung kan Pak ya, kalau yang punya tanah itu kan kadang dikasih jarak ya, tahu nggak jarak tuh? Pohon jarak itu buat pembatas, atau daun singkong itu, pohon singkong buat pembatas tanah. Kadang-kadang pinang gitu ya, ya kayu pinang itu. Nah, ketika ini kambing kita makan pohon sebagai pembatas tanah, itu sudah perkara syubhat. Berat tuh Pak. Ya, kalau kita perbatasan nggak haram ini, syubhat itu udah syubhat. Bagaimana dibilang syubhat? Karena yang namanya daerah perbatas itu milik bareng-bareng.
Biar enggak syubhat, keduanya kudu sepakat. Makanya kita harus baik berhubungan dengan tetangga, baik tetangga rumah ataupun tetangga tanah atau kebun kita, harus berhubungan, ada komunikasi. Sepakat keduanya, Pak, nanti kalau kambing saya atau sapi saya makan rumput di pembatas tanah kita, tolong ikhlasin ya. Enggak syubhat. Ada kesepakatan. Karena namanya perbatasan itu ya berdua. Keduanya boleh mengklaim. Sama dengan rumah. Saya pindahkan analoginya ke rumah. Perumahan itu banyak bahkan bukan syubhat, haram malahan. Yang namanya rumah biasanya ketika kita ngambil BTN, Pak, depan atau belakang itu kan belum dibangun, ya toh? Nah, biar nggak syubhat, kalau kita ngebangun duluan, kudu ngomong sama yang punya rumah sebelah. Khawatir titik as yang kita tarik bersama tukang ketika kita bangun tembok itu haram. Mending syubhat mah. Harusnya disaksikan, Pak. Besok ada waktu nggak ngomong sama tetangga BTN sebelah. Besok saya ngebangun rumah depan rumah atau halaman atau di dapur, tolong saksikan kita ngukur bareng-bareng, Pak. Khawatir nanti nilon atau tali yang ditarik sama tukang melenceng atau melengsong. Itu cakep itu. Tapi nggak pernah toh, ya toh. Makanya ini biang ribut, ya toh. Di perumahan tuh biang kerok, kadang-kadang serakah, boro-boro syubhat, haram juga diembat. Tembok rumah kita bersama tetangga itu kan 10 cm, Pak. Gitu? Kudunya kalau kita ngebangun jangan diambil semua 5 cm yang kita ambil. Kalau mau ngecor-cor gantung, menghindari perkara syubhat. Ini mah kagak. Saya sendiri contohnya, korbannya. Jadi ada tembok ini bukan gibah ya, ini ilmu nih. Nah, pas saya ngebangun tembok yang bareng-bareng tuh dihabisin sama tetangga. Saya tegur, Pak, mohon maaf, ini kan tembok bareng-bareng kita, Pak. Harusnya tinggal ini 5 cm, Pak, kan 10 cm. Apa jawabnya? Kan saya duluan yang bangun, Pak Ustadz, katanya. Lah buset. Ya silakan, saya sudah ngasih tahu bahwa ini punya bareng. Ini bahayanya pembatas, Pak. Baik batas kebun ataupun batas yang paling terjadi karena pada nggak punya kebun kan, rumah kebanyakan yang masuk perkara syubhat. Jadi kalau kita mau ngebangun depan rumah atau belakang rumah, ngomong, diskusi, mufakat, ukur bareng-bareng bersama tetangga sebelah agar terhindar ke dalam perkara syubhat. Kembali ke hadis tadi. Ala, ingatlah, wa inna likulli malakin hima. Setiap raja atau setiap penguasa itu ada batasannya. Setiap penguasa atau raja memiliki batasan-batasan. Ala, dan ingatlah, wa inna himallahi maharimuhu. Batasan-batasan Allah itu adalah sesuatu yang diharamkan, kata Rasulullah. Ala, ingatlah, wa inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah, di setiap jasad itu mudghah, ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Apabila segumpal daging itu bagus, sehat, baik, maka bagus pula, sehat pula, baik pula seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, sementara jika segumpal daging itu rusak, segumpal daging itu fasid, sakit, tidak baik atau buruk, fasadal jasadu kulluhu, maka rusaklah seluruh jasadnya, maka sakitlah seluruh jasadnya. Ala, ingatlah, wahiyal qalbu, segumpal daging itu adalah hati. Jadi ending dari atau dampak memakan perkara syubhat akan merusak hati.
Kalau kita membiarkan perut ini memasukkan makanan syubhat, kita nggak bahas haram. Karena haram jelas nggak boleh. Yang kita bahas syubhat, remang-remang. Kalau haram mah bayin jelas. Kalau ini lambung, kalau ini perut dibiasakan memakan perkara syubhat, lama-lama lambat laun akan mengotori segumpal daging mudghah tadi, hati tadi. Kalau sudah keseringan memakan perkara syubhat, apa dampaknya? Ibadah berat. Itu loh. Ibadah itu sulit. Kalaupun dilakoni nggak pernah nikmat, nggak pernah khusyuk. Untuk berbuat amal soleh itu beratnya minta ampun. Maka nggak salah Pak. Kenapa? Taraweh itu makin hari makin ada kemajuan. Sobnya. Karena mayoritas umat Islam itu tidak menjadikan sholat sebagai kebutuhan, melainkan mendirikan sholat karena atas dasar menggugurkan kewajiban. Bisa begitu karena apa? Karena dampak dari makanan yang dimakan. Kalau perut ini dibiasakan memakan perkara syubhat apalagi haram, jangan harap mudah untuk beribadah. Itu dampaknya. Ini janji Nabi nih. Iza sholahat sholahal jasadu kulluhu. Apabila hati ini bagus, maka kaki mudah melangkah ke masjid. Apabila hati ini baik, tangan pun mudah untuk bersedekah. Apabila telinga hati ini baik, telinga mudah mendengarkan nasihat. Apabila hati ini bagus, mata pun ingin melihat yang bagus-bagus. Itu dampaknya. Sementara kalau hati ini rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ini kuncinya sebenarnya. Jadi kalau mau ditanya kenapa ya Ustadz bangun malam itu berat, jangankan bareng sholat 5 waktu juga berat. Jangan-jangan makananmu penuh perkara syubhat, apalagi haram. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah bahayanya daripada sifat rakus, sehingga dia memakan perkara-perkara syubhat, apalagi perkara yang diharamkan. Maka Ramadan sengaja Allah ciptakan bulan puasa sebagai syahrut tarbiyah wal imtihan. Jadi bulan Ramadan itu sebagai bulan latihan dan pendidikan, atau pendidikan dan pelatihan, atau penggemblengan. Jadi bahasa lain Ramadan itu adalah tarbiyah wal imtihan. Syahrut tarbiyah, bulan pendidikan dan bulan latihan. Latihan apa? Pertama, latihan mengendalikan sesuatu yang halal. Nih. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Teh manis diminum sekarang halal. Besok ketika terbit fajar shodiq haram. Padahal ini halal, tetapi kita digembleng oleh Allah. Coba kamu bisa enggak sabar dari sesuatu yang halal? Bisa nggak kamu mengendalikan yang halal? Ini Pak, puasa tuh bagusnya di sini. Karena kata Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu karena puasa itu menyehatkan. Yang disehatkan bukan hanya jasad, bukan hanya badan. Kalau badan pasti, menurut penelitian para dokter, kalau ini pencernaan kita diistirahatkan itu lebih menyehatkan. Lambung lebih sehat, ginjal lebih sehat, hati, liver juga lebih sehat karena diistirahatkan. Selama ini kan terus ngegiling terus kan, maka diistirahatkan sementara waktu, menyehatkan badan. Tapi yang saya bahas bukan itu. Sisi lain manfaat puasa itu sumu tasihu, menyehatkan hati. Kenapa menyehatkan hati? Orang yang puasa itu jangankan yang haram, yang halal nggak mau makan, gitu. Jangankan yang dilarang, yang halal aja bisa direm.
hebatnya orang puasa. Macam teh manis, besok nggak mau minum dia. Padahal teh manis, bukan bir, bukan alkohol. Bisa meredam sesuatu yang halal. Inilah manfaat puasa. Membiasakan untuk tidak memakan sesuatu yang halal. Tujuannya agar kita nanti 11 bulan akan datang jauh lebih mudah mengendalikan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kandungan hadis ini adalah orang yang terjaga dari sesuatu yang syubhat, dampaknya akan melahirkan generasi soleh dan solihah. Saya suka ditanya sama wali santri itu ya, Pak Ustadz, bagaimana sih kiat-kiat biar punya anak soleh? Saya ngambil 2 referensi Pak, ngambil 2 iktibar pelajaran. Pertama, ini kisah nyata yang dilakukan oleh Sayyid Idris. Contoh pemuda yang begitu zuhud dan wara'. Siapa Sayyid Idris? Sayyid Idris itu bapaknya Imam Syafi'i. Waktu beliau masih muda, ngaji, nimba ilmu. Pernah dengar cerita ini ya? Kezuhudannya bapaknya Imam Syafi'i. Bapaknya Imam Syafi'i namanya Sayyid Idris. Beliau ketika masih muda tidak biasa memakan perkara syubhat. Suatu cerita, suatu hari beliau melewati sungai ketika berangkat ngaji. Dia dalam keadaan lapar dan haus. Sungai mengalir, ada satu buah buah delima yang kanyut di sungai. Karena beliau lapar, dimakanlah itu delima. Dimakan buah delima karena lapar. Belum habis itu delima, dia tersadar. Astagfirullahalazim, ini delima kenapa aku makan? Saya tidak membelinya, saya nggak dikasih orang. Ini bukan punya saya, kenapa saya makan? Merasa bersalah telah memakan delima yang kanyut di kali. Kanyut. Kalau bapak dulu kan bukannya kanyut, kan nimpukin mangga orang ya. Ya bukannya kanyut, ini mah kanyut Pak. Kanyut, nemu. Kanyut di kali, dimakan. Sadar, ya Allah, kok perutku saya masukin makanan yang belum jelas asal usulnya. Saking merasa berdosanya, beliau ngikutin hulu kali, hulu sungai, nyari barangkali ada pohon delima yang ada di pinggir kali yang buahnya jatuh ke sungai. Diikutin ke hulu, ketemulah ada kebun delima, ada satu pohon yang dahannya menjurus ke kali sedang berbuah. Itu delima yang udah digeragot, tahu geragot nggak? Yang udah digigit, dicocokin sama. Lah ya ini pasti delima yang jatuh dari pohon ini. Dicarilah itu si petani delima yang punya kebun, ketemu langsung singkat cerita ketemu si pemilik kebun delima. Pak Tuan, apakah ini kebun delimamu? Iya betul anak muda, ada apa? Tadi aku lewat sungai, aku mau ngaji, lapar, ada buah delima kanyut 1 biji. Karena aku lapar, aku makan. Aku tersadar ini bukan punyaku, dan aku cocok ternyata sepertinya delima yang aku makan ini yang jatuh dari pohon delimamu. Maka sudi kiranya tolong ikhlaskan wahai Pak Tuan Tani, aku telah memakan delimamu yang jatuh dari pohon delimamu. Tolong ikhlaskan. Ini petani kaget. Lah ada bocah begini ya. Waya gini ada pemuda seperti itu, anak muda loh. Masya Allah, dia kaget, terkaget-kaget. Lalu diuji sekalian sama si petani, si Sayyid Idris atau bapaknya Imam Syafi'i. Dites
Ketika dia minta diikhlaskan, apa maksudmu? Tolong ikhlaskan Pak Tuan Tani. Ikhlaskan apel atau delima yang telah kumakan. Apa kata si Tani? Tidak semudah itu anak muda. Kalau kamu ingin saya ikhlaskan delima yang telah kau makan, engkau harus bekerja kepadaku selama 2 tahun menjadi pelayan, menjadi buruh tani. 2 tahun cuma makan apel atau delima segeragotan. Kalau bapak mau nggak? Mending berantem ya. Enak boy. 2 tahun, walaupun ceritanya beda-beda. Ada yang bilang setahun, ada yang bilang sebulan. Kita ngambil 2 tahun yang paling lama deh. Ini beda versi, tapi kisah nyata. 2 tahun, kalau jika engkau ingin aku ikhlaskan delima yang telah kau makan, kau jadi pembantuku, menjadi buruh tani tanpa digaji. Cuma dikasih makan tok. 2 tahun kerja. Berat memang. Tapi Said Idris khawatir, daripada dia mengkonsumsi makanan subhat, lebih baik dia bekerja sebagai buruh tani selama 2 tahun. Oke Pak Tani, siap. Yang penting kau ikhlaskan delima yang telah kumakan. Setuju. Singkat cerita, tidak lama nggak berasa 2 tahun lah Said Idris menjadi buruh tani, hanya gara-gara makan delima yang boleh nemu di kali. Izinlah Said Idris, wahai Pak Tuan Tani, sudah 2 tahun aku bekerja kepadamu sebagai pengganti hukuman di mana aku telah makan buah delima, maka izinkan aku mau pulang, kata Said Idris. Enggak cukup begitu Pak anak muda, satu lagi hukumanmu. Kalau kau ingin bebas dariku, ingin aku ikhlaskan, engkau harus menjalani hukuman satu lagi. Apa itu Pak Tuan? Engkau harus menikahi putriku. Apa? Nikah sama siapa? Anakku semata wayang. Oh, lah ayo jadi. Kasih anak. Tapi begini anak muda, putriku, gadisku yang akan aku nikahkan kepadamu itu, ketahuilah beliau 1, buta matanya. Kedua, anakku tersebut tuli, budek. Ketiga, gagu. Keempat, lumpuh. Sempurna. Udah buta, tuli, gagu, lumpuh. 2 tahun kerja masih ditambahin begitu. Tapi Said Idris mikir, daripada saya membiarkan perut saya ini memakan perkara subhat, bagendah buta-buta, yang penting ada lebuannya. Ini bahasa kita, ini bahasa Tambun ini. Yang penting wadon lah, bukan LGBT ya. Yalah, agenda buta-buta dah. Siap, ikhlas, ikhlas. Setuju, setuju. Dinikahkanlah. Nama putrinya itu namanya Fatimah binti Ubaidillah. Berarti Tuan Tani namanya Ubaidillah. Fatimah binti Ubaidillah. Dinikahkanlah Said Idris kepada putrinya si petani. Nikahkan. Kelar ijab kabul, silahkan Idris, engkau lihat istrimu di kamar. Pas dibuka tirai kamar, bujuk dah, cakep bener, buset. Lu namanya melewat. Andin apalagi lewat Andin. Andin lewat. Said Idris kaget. Pak Tuan. Iya Said Idris. Ini putrimu? Iya. Yang tadi dinikahkan kepadaku? Iya. Enggak salah? Enggak. Salah kamar kali? Tidak. Tadi gini Pak Tuan, engkau bilang putrimu buta, lagenangan matanya begitu jentik jelita. Engkau katakan kepadaku putrimu itu tuli, lagenangan ku panggil dia nyaut, enggak budek.
Kau katakan dia bisu, dia menjawab salamku. Dan dia tidak lumpuh. Jangan-jangan salah kamar, salah orang ini. Kata Said Idris, tidak wahai anak muda, itulah putriku. Lantas, oh begini, aku katakan kepadamu bahwa putriku itu buta matanya, karena kedua matanya putriku tidak pernah memandang yang haram-haram. Dia melihat untuk yang baik-baik saja. Aku katakan putriku itu budak karena kedua telinganya nggak pernah mau mendengarkan gibah dan berita hoak. Aku katakan putriku itu gagu atau bisu karena dia tidak pernah berbicara kecuali yang bagus-bagus. Aku katakan kepadamu Said Idris bahwa putriku itu lumpuh karena kedua kakinya tidak pernah melangkah kecuali untuk yang baik-baik saja. Aku tidak pernah menemukan pemuda sesoleh kamu, sesuhud kamu, sewaroi kamu. Ternyata hari ini Allah datangkan putra atau pemuda yang pantas menikahi kesolehan putriku. Maka itulah putri, itulah istrimu. Menikahlah keduanya, Said Idris dengan Fatimah binti Ubaidillah. Apa buahnya? Lahirlah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Mutallibi Asy-Syafi'i, Al-Quraisy nama lengkapnya. Imam Syafi'i disingkat. 7 tahun Imam Syafi'i hafal Quran 30 juz. Buah daripada kezuhudan kedua orang tuanya. 7 tahun. Walaupun riwayat lain mengatakan 9 tahun. 10 tahun beliau hafal kitab Al-Muwatta karangan gurunya Imam Maliki. 10 tahun. 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal Muwatta. Buah daripada kezuhudan dan kewaraan kedua orang tuanya. Ini maksud saya. Jadi intinya kalau kita ingin punya anak yang soleh, pertama perhatikan makanan yang kita konsumsi. Karena akan berdampak pada saripati atau air mani yang ada dalam kantung kemih kita. Karena air mani, indung telur yang ada di badan kita dan di badan istri kita itu tercipta dari saripati makanan yang kita makan. Kalau sumbernya subhat apalagi haram, maka dia pun akan menjadi kotor. Itu air mani. Dampaknya sulit mencetak anak yang soleh dan soleha. Ini dampak kezuhudan dan kewaraan. Masih melek? Udah jam 11 ini. 5 menit lagi. Jamaah rahimakumullah. Jadi sebelum kita mempesantrenkan anak, maka lebih baik kita muhasabah. Kalau selama ini kita suka makan subhat, stop yang subhat. Kalau pengen punya anak soleh, biar kata pesantrennya di Sidogiri, biar kata pesantren di Lirboyo, biar kata pesantren di Gontor, mahal, bagus, tapi kalau biayanya dari korupsi, jangan harap itu anak kita jadi anak yang soleh. Jangankan yang haram, yang subhat saja sulit mencetak anak yang soleh. Kiat yang kedua, saya ambil dari kisahnya bapaknya Imam Al-Ghazali. Biar punya anak soleh. Apa itu? Beliau bukan seorang ulama. Beliau bukan seorang alim. Beliau bukan seorang kiai. Petani benang wol. Saking pengen punya anak soleh, setiap hari beliau duduk bersama orang soleh. Saking pengen punya anak yang jadi ulama, setiap hari duduk di majlis halakohnya para ulama. Duduk doang kayak bapak begini, duduk dengerin doang. Para syekh sedang ngomong agama, dengerin, nguping, dengerin. Ada halakoh para ulama bicara agama, dengerin, nguping. Setelah halakoh selesai, beliau minta izin dan minta doa daripada ulama. Wahai syekh, aku cemburu kepada kalian.
Aku punya anak sedang nimba ilmu, sementara aku bukan seorang ulama. Bisakah anakku menjadi ulama seperti kalian? Wahai para syekh, para guru, para alim, doakan anak saya. Cium tangan itu orang-orang alim. Setiap ada halakoh begitu terus kerjaannya. Ngedenger ada halakoh pertemuan para ulama, duduk ngedengerin doang, ngedengerin. Itu kiat. Ternyata melahirkan Al-Imam Al-Ghazali yang fenomenal, karangannya Ihya Ulumuddin. Luar biasa. Semua ulama tahu apa itu kitab Ihya Ulumuddin. Inilah dua kiat mencetak anak-anak soleh sebelum kita mempesantrenkan, sebelum kita mencarikan guru yang layak untuk putra-putri kita. Saya rasa karena sudah jam 11, takutnya nanti kelamaan. Ada pertanyaan kah? Tidak? Silakan kalau ingin bertanya.